Jangan-jangan kalau kita selama ini adalah si sulung, anak yang hilang, yang diam di dalam rumah. Baik sih baik, rajin sih rajin, tapi persoalannya di mana? Persoalannya gak punya hubungan. Lukas 15 ayat yang 25. Kita bahas topik ini lebih banyak tentang si sulung. Jangan-jangan kita telah melakukan banyak kesalahan, bukan tidak melakukan, bukan tidak mengasihi, bukan tidak taat, tapi nggak punya hubungan. Lukas 15 ayat 25 mengatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk berpesta dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Itulah si sulung, punya persepsi sendiri. Kenapa dia punya persepsi sendiri? Kok nggak ngerti hati bapaknya? Karena nggak punya hubungan. Problem gereja bukan si bungsu yang pulang. Kenapa? Karena si bungsu waktunya pulang. Problem gereja adalah si sulung yang marah. Kenapa aku tidak diperlakukan istimewa? Itu problem gereja. Problem gereja bukan si bungsu yang pulang. Karena waktunya si bungsu akan berdatangan masuk ke rumah Tuhan. Undangan kembali ke rumah Bapa penuh, karena rumahku harus penuh. Makanya gak heran di gereja akan bermunculan orang-orang baru, dijamah Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan. Di level yang tidak kenal hati Tuhan, itulah si sulung. Yesus berkata bahwa zaman akhir akan terjadi. Yang awal akan jadi yang akhir. Nah, itu si sulung. Yang akhir akan jadi yang awal. Di zaman akhir ini akan terjadi bypass, akan terjadi terobosan, akan terjadi upgradean. Kondisi mereka di-upgrade Tuhan, tiba-tiba mengalami Tuhan, dijamah Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh. Kita seperti monumen, seperti patung arca. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Masalahnya apa? Kamu gak kenal aku. Lalu poinnya, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini bicara apa? Ini bukan bicara harta benda. Ini bicara tentang kapasitas. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini hati ayah. Kalau hati anak, hati si sulung, siapapun yang salah dihukum, didakwa. Kalau ayah nggak begitu. Hati ayah menerima siapapun.